Jadi kini bahannya harus lembut ngomong dengan suami. Kami laki-laki kok ketika lembut mengecek istri, semangat hidup kami naik. Dari maleh karajo rajin karajo, dari maleh bau saho maleh rajin bau saho, dari maleh cari pitih rajin cari pitih. Kenapa? De istri sayang ke laki. Tapi ketika bini ko banyak masalah, mengecek laki nak nyodangan, dia ajar lakinya menyepak ke awak, mau mencari lo ke awak, nyo lawan awak. Kami terpaksa mengalah 2 langkah. Bahawa mengalahnya lebih banyak duduk di lapau ketimbang di rumah. Akhirnya batuka kapal barangko. Sebab aku mungkin aman kalau si koko kapal ko payah betul ko. Baputalah. Makanya banyak laki-laki nan kawin balik. Ku sabana masalah. Kamu bertanya-tanya ke laki-laki, aku bini celek, aku masalah buaya. Tapi kalau ibu-ibu pandai ke laki terus, insya-Allah Allah mati yo indah ka betul-betul ibu le dah. Itu contoh yang pertama. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi penghuni neraka? Maka lembutlah berbicara dengan suami. Karena andai kata Rasul memerintahkan sujud, maka Nabi akan perintahkan istri sujud kepada suami. Cik, ada yang kedua. Bahagia suami bisa kita balas. Dalam satu hadis, andai kata laki kakinya berdarah dan bernanah, bau ulek kaki laki, kemudian ibu jilek ulek darah dan nanah tu, lalu ditanya kepada Nabi, saya telah membersihkan luka laki saya yang bernanah dan berdarah dengan lidah saya, apakah sudah imbangkah kebaikan saya dengan suami saya? Berkata Nabi, belum. Walaupun kau telah membersihkan kotoran suamimu dengan lidahmu, darah, danah dan ulatnya dengan lidahmu, belum 1% bisa dibandingkan dengan kebaikan suami. Karena tanpa suami ibu tidak kado tuh. Betul apa betul tuh? Walaupun dalam lagu disebut surga derajat ibu 3 tingkat dari ayah, tapi kebaikan ibu luar biasa. Surga di bawah telapak kaki ibu. Cuma apa-apa tidak disabui le tuh. Ketika anaknya bermasalah, ketika anaknya sakit, yang tak cok menangi ibu. Ketika anaknya menderita, yang cok menangi ibu. Ketika anaknya bermasalah, yang cok meneteskan air mata ibu. Kenapa kami apa-apa tidak meneteskan air mata? Tidak ada air mata lebu. Bapa tidak ada. Alah keluar air mata je keringat di sawah. Betul apa betul? Alah keluar air mata habis dia berkureh. Berangkat pagi pulang petang. Tak tahu hujan, tak tahu panas. Tapi banyak anak-anak ini yang durhaka kepada orang tuanya. Rela meneteskan air mata mak jo ayahnya. Kadang-kadang merasa malu jo kawan-kawannya. Ketika maknya susah, ketika ayahnya miskin. Betul apa betul? Inilah yang menjadi pedoman. Maka sebab itulah, ketika ibu hormat kepada suami, maka dosa orang tua ibu diampuni oleh Allah. Ketika ibu takzim kepada suami, maka keburukan orang tua ibu dilampau oleh Allah. Ketika ibu berbuat baik kepada suami, rezeki suami akan tambah lancar. Ketika ibu berbuat baik kepada suami, dosa-dosa ibu dikurangi dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kini kita calik. Kadang-kadang luar biasa. Dek mentang-mentang bininya rancak kayak binatang film. Lakinya lah patah loper sabalah. Kadang-kadang nak dole harga bagi laki tu leh. Nak do harga le lakinya di hadapannya leh. Padahal andai kata dia mau berbuat baik sedikit saja kepada suaminya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama yang kita sampaikan tadi adalah golongan orang yang istri yang berbicara nadanya lebih keras daripada nada suaminya. Satu, ambo nak memperpanjang sana. Kalau memperpanjang berkos seolah-olah ambo bersengaja hal itu menyampaikan, tapi tidak. Kemudian yang kedua, golongan perempuan yang kedua yang bakal penghuni neraka. Wa imra'atu tukallafu zawjaha ma la yutiqu. Golongan yang kedua adalah wanita-wanita yang membebani suaminya dengan suatu beban yang di luar kemampuan lakinya. Bukan banyak kejadian kini kok? Banyak kejadian hari ini.
membebani laki itu di luar kemampuan laki. Contoh, laki tidak perlunya menyasah kain, tapi bara banyak istri menyuruh lakinya menyasah. Bara banyak laki tidak perlu disuruhnya memasak di dapur, batanak di dapur, menggiling lado di dapur, tapi bara banyak istri yang memperbudak lakinya di dapur. Ada tak kira-kira? Yang ketiga, berapa banyak istri-istri yang menyuruh lakinya menyemui kain di luar, padahal dicari oleh orang banyak, padahal tidak perlu itu dilakukan oleh suaminya. Berapa banyak suami-suami yang berperan dalam rumah tangga bagikan suami istri, artinya istri suami, seluruh isi rumah tangga dikaraja oleh suaminya, cuma istrinya hanya main TikTok saja. Istrinya hanya main HP saja. Masak suami, menyasah suami, mandi anak suami, gendong anak suami, nyusul. Wah, mohon maaf, kan gak kares tenak. Harus ambo sampaikan. Kok bukan berarti awak takatu doh, ndak. Tapi itu sering terjadi hari ini. Sebab itulah kami laki-laki kuat tidak akan membebani istri sabana-bananya. Kalau istri ingin masuk surga, resep mudah saja. Patuh kepada suami. Cek, itu resep. Patuh ke suami. Suami nyuruh masak awak. Suami nyuruh menyasah awak. Suami suruh gendong anak saja. Apa saja ke suami patuh. InsyaAllah masuk surga awak tu. Suruh masuk ke bandar, dorong suami itu ke bandar lu. Awas suruh masuk ke bandar. Nah, jadi oleh kan. Nah, yang kedua yaitu jangan membebani suami dengan beban di luar kemampuan. Kalau di kampung, kalau di kota bagaimana? Berapa banyak laki-laki di perkantoran akibat dorongan istri membuat suami korupsi. Dek karena permintaan bini banyak, dek mencari tetangga sebelah galangnya tiga ameh, nyo kepingin lo punya ampe ameh. Pai mengaji ke surau nampak lo kawan lima ameh, nyo pergi lo ke lakinya dah kawan sebelah tu lah 6 ameh mah, nyo minta lo 7 ameh. Ndak pernah tanang je orang 7-nya 8, orang 8-nya 9, orang 9-nya 10. Kenapa? Nyo mencari orang taruh. Kalau awak sibuk je urusan orang, ndak akan selesailah urusan awak. Makanya urusan dunia ibu-ibu pandang ke bawah. Alhamdulillah awak kama-kama bisa joto, kawan kama-kama jonda. Yang punya jonda ngomong lagi alhamdulillah biarlah jonda aman, nak ada macet, pokoknya selesai. Bela buruk tapi cash. Kawan ambo kama-kama aja sepeda pai. Kadang hujan, kadang banjir lah gantian, bukannya naik sepeda naiknya nyangkek sepeda kateh. Betul apa betul? Yang punya sepeda ngomong lagi alhamdulillah, walaupun punya sepeda olahraga out daripada ibu-ibu buat ni tu lonceng-lonceng kajonya. Lonceng-lonceng. Apa mencari postingan? Ya, kemudian yang punya sepeda ngomong lagi alhamdulillah, walaupun dengan sepeda tetanggamu lumpuh ke batang sampai kini tidak bisa jalan. Betul? Yang lumpuh ngomong lagi alhamdulillah, walaupun lumpuh tapi masih hidup, masih bisa dengar pengajian, masih bisa makan, masih bisa menikmati udara. Sabarlah ke patang mati sampai kini belum balik dah. Artinya apa? Urusan dunia awak pandang ke bawah, Bu. Urusan akhirat cari kateh. Jangan cari ke bawah. Kalau urusan akhirat kita cari kateh, tidak akan cukup-cukup. Urusan dunia kita cari kateh, tidak akan cukup-cukup, Bu. Punya PT 1 juta pingin 2, punya 2 pingin 10, 10 pingin 1 miliar, 1 miliar punya beli tanah, tanah punya beli gunung, gunung ada pingin beli laut, laut adanya celik kateh. Itu harato sene cukup, laki kete. Cukup. Kenapa cukup? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya bukan orang yang uang banyak. Orang kaya bukan orang yang pitih banyak. Orang kaya bukan orang yang pusako laweh.
Tapi orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Pitis ketek barakah makan jo samalado batambuh. Kenapa? Nikmat. Perut kenyang dia batambuh makan, lalu bisa bakaruh. Kadang. Bakaruh lalu. Bantu babi. Dia tahu babi? Yang mondoh orang petang di siku tu. Bantu babi. Babi tu parui kenyang. Lalu bakaruh. Usai lalu tak ciri lasu. Kadang-kadang lun tibo di WC baru di pintu tagak panyasak lapih. Selesai. Ndak perlu lama-lama menjongkok dah. Kadang-kadang sedang tagak lapih sadunyo. Kalau berserak barang tu. Daripada mereka piti balipeh-lipeh, oto mengkilek-kilek, umahnya bertingkek-tingkek, bininya sampai kamek-kamek, tapi pitih bermasalah. 1000 kurang hebohnya. 1000 kurang, dan tadi dan hitung 1 juta, pas kau bawa kurang 1000 kini, siapa punya ulah? Tanya kanak le, kau ambil 1000 tadi. Ndak. Aku pi le kau awal pitih den tadi. Ndak mungkin tu loh. Yang masuk kamar tu nak do awak mana sadonyo. Kamar pitih den 1000 tu. Saibu. Kata orang Minang, saibu. Yo bersawat nak. Saibu. Piti saibu hebohnya. Awak nak banse-banse kuah 100.000 hilang reda awak. Tanya ke laki, Pak, tadi piti 2 tih, kini tinggal 1 apa ambil ndak? Oh nak boleh mungkin tuyul Pak nak. Allah tu. Sekadar tuyul. Kok kalau laki ambil tu laki awak tuyul tu. Rela awak. Nak do heboh. Aku kayo piti banyak. 1000 heboh. Dah lama lalu. Sedang lalu berfikir, kamar 1000 tak aku kaki. Kamar 1000. Kaki gateh. Kamar 1000. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak percaya, rasulah. Betul apa betul? Sehingga dia kena terasa 1000 pepaniknya. Simpiliknya tiba. Simpilik cikinya datang. Tiba pagi minta sedekah. Assalamualaikum. Minta maaf ki. Assalamualaikum. Maaf ki. 3 kali pagi ke sini tanda rumah pajak kok kayak simpilik. Padahal bu nakah kurang awak sedekah tu dah. Sedekah dawaun lil maradi. Sedekah kau mampu menyembuh penyakit. Sedekah, bahkan sedekah itu bisa meningkatkan rezeki. Sedekah bisa menolak bala. Bahkan sedekah sitrun minan nar, dinding pembatas dari neraka. Di akhirat kata Nabi, iza kana yaumul qiyamah yastadillu, nanti dari kiamat akan berteduh. Di bawah teduhan itu adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Bahkan sedekah jadi pelindung di akhirat nanti. Apa kita ciki? Pitih pun banyak kini kita tinggal besok. Harta banyak kita tinggal. Istri yang rancak cantik bukan main kita tinggal. Tidak ada sadonyo titipan. Betul apa betul? Ibu-ibu belaki kini. Belaki. Itu laki itu titipan bu. Betul apa betul? Titipan. Alhamdulillah. Sedang di awak. Maka laki awak. Tahu-tahu laki awak dipindah orang ke sebelah. Laki siapa kira-kira oleh itu? Orang salah. Alhamdulillah. Baapulo berhenti di coba dengarlah dulu. Laki awak tu titipan tak? Titipan. Kini tiba di awak. Laki awak. Alhamdulillah. Awak tahu kau laki kau titipan kau. Lalu lah 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun juga awak. Ternyata dalam laki awak tu ada hak orang sebelah.
Dipindah Allah ke sebelah. Alhamdulillah. Masya Allah. Astagfirullah. Nah, nggak rela kan? Nggak, kami rela. Bagus kami rela. Kami nggak ada masalah doh. Terserah Allah, kama kanyo pindah-pindahlah. Kok ke sebelah, kok ke sebelah, kok ke sebelah. Yang penting kami berbini. Nah. Bu, jangan ambil yang galak-galak deh. Ambil yang rancak. Jangan pula kau ceramah tadi rancak galak-galak. Rancak galak-galak orang gila tu. Ambil saja yang rancak-rancak. Ambo bawa galak ini supaya tidak menonton. Tapi lama sabu tadi, kau wajah-wajah masalah banyak. Jadi dengan galak hilang masalah. Nah, kau tiba di rumah kau bercakap, ibu boleh jauh dah bercakap lah. Yang penting di siku aja baca-baca. Udah den payah kini, payah bah. Pokoknya selama kini kau ala payah udah den gini. Nah, udahnya payahnya baca ke kawan. Tak boleh tutup masalah. Kawan bah pun dakiknya kawan jo awak. Tidak bisa ditutup, muncung botol bisa dilempuk, muncung orang kok tidak bisa yakin. Setahun kini tidaknya bukai bawa. Tahun besok akan cerita kepada orang. Cek orang deh, cek orang. Aku rasio kok awak berdua tahu kok. Lihat tentu laki pajatu, aselingkuh si pajatu. Nah, besok deh, ada setahun kita cek orang. Aku awak tahu kok. Apa jatuh? Aja itu kini ya. Tidak bisa. Jangan pernah mengubar aib. Apalagi aib itu aib keluarga. Kok kan banyak. Kalau berkumpul cek, berkumpul dua, sadonya baca. Minan tu pajak sebelah. Dia cocok pajak tu nak. Bak tu, lakinya hitam, anak tu ancak putih. Nak cocok nak dia. Orang sabalah tu nak ada mengeceknya. Awak nak cocok nak. Udah hitam dan putih. Ada tak tu? Ndak, pacik tangannya berdua. Awak yang dah manga-manga. Nak cocok. Kadang-kadang berpakai lo amalan baru. Lihat tu amalan baru. Itu amalan baru. Indah ada manga-manga je awak. Kok cocoknya, kok indahnya urusannya. Yang awak kami urusan awak. Awak cocok enggak? Awak bagus enggak? Awak rancang enggak? Ketika kita sibuk je orang lain, maka enggak takkan lagi jadi awak. Ujung-ujung balik bagaikan lilin. Awak habis orang tarang. Kalau lah habis baru terasa. Dan bermanfaat hanya untuk orang, tapi tidak manfaat untuk diri sendiri. Pada kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, orang yang manin tu fi abihi, bermanfaat bagi orang lain dan berjasa bagi dirinya sendiri. Ada imbalannya. Jadi berbuat baiklah kita kepada sesama kita. Jangan kita saling membuka keburukan-keburukan kita. Itu yang kepada tadi. Yang kedua, apa yang kedua? Wanita yang membebani suami di luar kemampuan laki. Biarlah kemampuannya ba'ah. Uko taloknya cari piti sehari 200. Alhamdulillah. Jangan awak dipaksa laki bekonya mencilok kulit manis pajak tu. Mencilok kerambi orangnya beko. Ditangkap polisi laki awak ke manga. Hati-hati. Biarlah reda. Biarlah seketik. Tapi barakah. Ambo selalu bilang ke teman-teman. Tuh murid Ambo. Selalu Ambo sampaikan ke beliau. Kata beliau. Hidup kuah nikmati saja. Semua telah diatur oleh Allah. Awak tidak bisa cari kayu. Awak tidak bisa cari tenir. Awak tidak bisa cari hebat. Sadonya lah diatur. Awak cari piti banyak kini. Bisa saja piti kau hilang. Awak cari ada tu banyak kini. Dalam harta ada milik orang lain. Maka nikmatilah hari ini. Untuk dapat melakukan musyahadah, mujahadah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Aman hidup awak. Jangan diurus orang lain. Orang beli auto, hanya nangis sebelah. Orang beli Honda, hanya heboh sebelah. Orang beli kulkas, hanya menggeretek kedinginan sebelah.
Yang punya kulkas nak awak nak punya menggeletek. Pulang udah bertanya aku dingin kopi, koslek jo kulkas sabalah dah. Jangan pernah kita sibuk dengan urusan orang lah. Dua. Tak panjang-panjang. Yang ketiga lain. Yang ketiga, wamra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Apa kata Nabi? Wanita yang tidak menutupi dirinya dari laki-laki lain dan dia keluar dari rumahnya dengan wajah yang bersolek. Paham artinya tuh? Dia keluar rumah dengan wajah yang berdandan, lipstik sinci tabah, make up tabah, celak tabah, badak tabah, lah baju hebat steady, undi mandi, pokoknya bantu orang kamen topeng moyet di lapangan. Yo sabana rencak, berubah dari bentuknya 5% menjadi 25%. Luar biasa. Nah, tapi ketika keluar rancak. Tapi ketika di rumah, rok koyak saballah. Baju nampak ketiak saballah. Resona dah lupa pakai lemeli barang tu ke bawah. Duduk bini jo laki di mana bau terasi. Hidu. Rupanya ketiak orang rumah. Hei, kau mohon maaf, ambo cok mencari orang kau, mau perhatian, ibu-ibu ketika keluar dari rumah rancak mau cari, pak ancak kau nak takut, ancak balik takut koleh, dalam tas ada kacau ketek cie, bedak lampe macam tu di dalam tu, lipstick 3 balik macam tu di dalam, dari harga 2.000 mati sampai harga 250.000. Dalam because kadang-kadang di Malanga orang seketik ambil kacau. Ambil lipstick. Oi! Betul apa betul? Iku harus mengingat. Semestinya ibu-ibu rancaknya di rumah. Makanya laki-laki awak tu malihnya di rumah, bu. Baju kadang mak kata baju lampai hari dah berbasuh. Gigi lah kuning lah sada walahnya, lah bentuk makan sirih mengecek je laki, nampaknya gigi Amerika. Kata laki, serem. Cubalah bu, di rumah lebih rancak daripada di luar. Ambo yakin laki awak betah di rumah, sehingga sampai-sampai nak muka raja ledek kepingin di rumah kan weh. Ibu jam berapa aku bu? Allah nak carilah jam lah 2 jam alun dah le talok mendengar le. Apa dah telok mengecek le dah. Nah, sikit-sikit saja insya-Allah. Kalau tak puas ibu-ibu, buka saja Facebook ambo Maulana. Itu dalam Maulana Facebook tu ceramah saudanya tu. Boleh dengar channel. Kalau ada di YouTube banyak channel di YouTube. Pindah channel ambo dah, channel mereka banyak. Ketik Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA. Keluar tak ambo, berarti ambo tu. Tak ke orang lain tu dah, ambo tu. Tapi lah diketik tak jauh keluar. Jangan bagi ambo, aku pun duto bu ya aku. Alah panik dari ketik tak jauh keluar. Jangan heboh awak, berarti paket habis. Berarti paket habis. Isinya paket ke tetangga. Kau kadang-kadang dek kena penyakit iriati lah. Di sebelah rumah ada orang jual paket. Amuh jarak 1 kilo bertempuh jalan kaki. Kamate cari paket. Waduh, amale dan jumpa jatuh ada. Ada nak tak tu? Kau nak boleh punya penyakit hati. Kalau kita lapang hati kepada orang lain,
orang lain akan lapang dada kepada kita. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita menyayangi makhluk-makhluk lain, maka semua makhluk akan menyayangi kita. Kalau kita ta'zim kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Resep hidup kau mudah. Mudah. Tapi awak kan bapak sampian jalan tu. Kayak orang sabalah, ini hati awak. Biasa lewat di muka rumah, abah sengaja pagah. Kalau nak bertaruh batu kadang-kadang boleh lewat ondanya sinan. Maka letak batu sinan, malah dia pajak tu lacah rumah dia. Besok giliran hukum karma berlaku. Ndak tiba di awak, di anak awak besok. Kayunya bertetangga, jo takak perangai awak lo. Begitu dia beli onda, diambil ondanya di tetangganya besok. Jangan salah tetangga tu. Berarti karma dari awak. Awak yang membuat dulu kepada orang lain, maka penyakit itu turun kepada anak. Maka awak tidak mendapat, tapi anak awak yang akan dia dasakan. Ulah siapa? Ulah awak ketika dulu. Betul apa betul? Hati-hati. Hiduplah kita bagaikan semut. Atau hiduplah kita bagaikan lebah. Dia tidak mengganggu orang banyak, tapi pantang diganggu. Tapi setiap dia hinggap di satu ranting, dia akan meninggalkan madu. Dan madu bermanfaat buat kita. Mestinya kita hidup berguna bagi orang lain. Ketika kita mati pun, nama kita masih dibaca oleh orang. Orang baik, orang elok, orang dermawan, orang jujur. Luar biasa. Allah sayang kepadanya, capeknya meninggal. Tapi kalau awak perangai cilako, indah selamat perangai, suka fitnah, suka adu domba, dek kena bangi jo kawan, berfitnah kawan begini, sampai kawan malu jo orang banyak, baru bangga awak diri awak. Maka kalau itu kita lakukan, maka karma akan mendatangkan mudarat kepada diri kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kepada tadi, yang ketiga, yang keempat, kita singkat-singkatkan saja. Yang keempat, wa amra'atun laisa laha hammun. Yang keempat, wanita yang tidak mempunyai cita-cita. Nah, kau berbahaya kau. Cita-cita baru ya, kerja dosen mungkin dah. Wana sekolah dulu leh, suruh sekolah oleh orang gaib. Tapi awak bercewek-cewek kerja, tu nak jadi awak tamat. Bah maksud di sekolah. Wanita yang tidak mempunyai cita-cita, tidak ada harapan baginya. Yang ada ilal akla, yang ada pengananya makan. Dapat pitis ketek, martabak Mesir, martabak Bandung, sate puak, sate kuruh, sate menengah. Le pantang berpitih. Ndak loncek pitih kau di kantong. Keluar. Yang ndak paralunya bali. Ndak ada harapan dari perempuan itu. Illal akala, kecuali panganannya makan. Makan. Bangganya bawa asui di muka rumah orang. Dan bali cari martabak Mesir. Padahal paja yang awak nampak tu tiap malamnya makan martabak Mesir. Tidak ada tujuan kau. Awak setahun sekali Mesir. Ngeh namanya tu. Bapiti seketik bangga. Babalian meh agak sameh. Di Sungai Geringging. Pulang ke rumah. Melentik-lentik. Dicali dalam sebelah. Ala lentik-lentik dengan pajak tu. Batu lentik-lentik. Sameh. Kalau ukuran 3 ameh, parah lentiknya. Kalau 10 ameh, tengah-tengah kalau tu. Laki berfikir pajak kau kan mungkin kata. Kecil lagi. Sameh dan lagi langsung gereteknya. Bu, ayo latih bu. Bu, awak bangga aja ameh sameh. Orang sabalah 3 kilo setengah meh. Ndak ada nyawa bangga doh. 3 kilo setengah. Nyo bikin manik-manik. Kalau rantai nyo barik 3 kilo. Manik-manik bulik nyo barik 1,5 kilo. Berapa jumlahnya? 3 kilo setengah. Ndak pernah nyo pakai-pakai doh. Ndak pernah nyo baca korang. Lihat tentu di kau. 3 kilo setengah meden. 3 kilo setengah meden. Dia tak apa. Ndak nyondok di rumah.
Nyo masuk dalam peti. Ameh tu. Petinya kunci. Petinya masuk dalam leci. Lecinya kunci. Lecinya masuk dalam lemari. Lemarinya kunci. Lemarinya bawa dalam kamar. Kamarnya kunci. Kamarnya bawa dalam rumah. Rumahnya kunci. Rumahnya bikin pakai pagar. Gerbangnya kunci. 3,5 kilo amehnya. 6 kunci rumah. Anu-anu sajanya. Tak pernah nyota. Awak sameh lentik-lentik. Ditanya oleh orang dari Mako, dari Sinan. Patang menunjuk Joko. Sinan. Kini dia lah ameh dari Mako, dari Sinan. Kadang-kadang bergulung lo baju, bergulung lo tak kuah. Sajang kami biasanya maaf. Orang yang pakai ameh kadang-kadang yakin dah ameh mitasi. Mitasi, coba. Makanya ibu-ibu ketika nampak orang pakai ameh banyak-banyak, oh sakit pada tu. Mitasinya pakai. Sewaras-waras orang berfikir pakai ameh kadang-kadang tu. Apalagi Sungai Geringging, banyak di Jakarta tu pakai ameh. Banyak di Batam tu pakai ameh. Banyak Sungai Geringging di Pekanbaru tu pakai ameh. Ada yang di Aceh, Ambo ceramah seluruh, baik dalam Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Yang paling banyak tu pakai ameh di luar Padang Pariaman. Padang Pariaman. Orang Sungai Limau, orang Sungai Geringging. Pokoknya orang Padang Pariaman. Tapi maaf ibu-ibu dan bapak, ketika kita dititipkan rezeki oleh Allah, jangan pernah kita sombong. Kenapa tidak boleh? Barakahnya hilang. Tidak, ketika orang lain melihat kita punya harta, maka ada hak orang tu di atas harta kita. Ketika kita tak memberikan harta itu kepada orang lain, maka keberkahannya akan habis. Bagaimana cara hilangnya keberkahan? Pertama, sakitnya anak, pitih peguno ameh terjuah. Kedua, sakitnya orang tua, pitih peguno ameh terjuah. Sakitnya laki, pitih peguno ameh terjuah. Sakitnya awak, pitih peguno ameh terjuah. Maka dari ameh sekian kilo menjadi ameh sekian gram. Artinya tak boleh bangga, karena bangga adalah milik Allah. Tak boleh sombong, karena sombong adalah milik Allah. Tak boleh angkuh, yang berhak angkuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak ciptaan, maka redalah dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ini yang keempat. Kemudian apalagi yang perempuan yang tidak punya harapan tadi, cuma harapan makan. Wasyurbi, cuma pengana minum. Minum makan. Wan naum, lalu perut kenyang, lalu perut kenyang, lalu perut kenyang, lalu. Kemudian walaisa laha rakbatan, dan tidak mempunyai kesenangan. Kesenangan apa? Bis salati, tidak ada harapan senang melakukan salat. Tak ada harapan sembayang kau bak katonyo saja. Lelah sembayang lah. Allahu akbar. Ikodo indah. Kadang-kadang tersasak. Apalagi kalau tarawih bulan puasa, nyo cari imam yang paling capek sembayang. Di Sinan sembayang 23, imam lambek tu. Biasanya 2 jam setengah. Imamnya lambek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Di tanduan dak katibo-tibo besok lagi Sinan tu dah. Dak katibo-tibo. Tak dengar besok. Ndak disuruh di ujung tu capek imam. Sanggup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sanggup. Kecil di belakang asik. Kalau takah tu semayang, amo yakin dak orang tu, malaikat bingung tu. Kau mencatat nyobaran pulpen. Dibaca pajak kau dah. Ada ndak mengerti apalagi yang banyak. Tiba di nan tua di belakang Allah yang baru kuat. Kata gak balik dah telur. Nyo nanti hadis iko dan nantian. Tagak indah. Suju indah di siko saja lah dah. Habis korang selesai di siko lah. InsyaAllah kalau tak katu imam penuh masjid tu. Yakinlah.
Nuh yang tak satu sembahyang satu tegasnya tu. Jadi ibu-ibu, itulah salat bukan karena mereka tapi karena Allah. Makin senang dibaca, makin banyak pahala, makin panjang ayat dibaca, makin gadang pahala. Jadi ketika ibu-ibu ada laki bulan puasa tak semayang, tak puasa, jangan heboh-heboh. Jangan heboh-heboh. Pak Ustaz, laki den Pak Ustaz, baal laki awak tu. Pokoknya laki den Pak Ustaz, laki den baal kau dah. Laki den tak semayang-semayang. Baca Pak Ustaz, sabar ibu. Kenapa sabar? Karena sarik puasa, sarik semayang lado. Pertama Islam, yang kedua balik. Atau balik sampai umur. Berapa umurnya? Kok laki-laki lah pandai mimpi basah. Balik tu. Kok padusi? Ala mulai beli pempes di lapau. Itu beli pempes nama itu. Berarti balik tu. Wajib semayang. Kok ada laki kebetulan tak semayangnya, tak puasa no. Berarti laki awak alun balik. Mohon maaf, berarti laki awak alun awak tak kicuh bapa laki pajak ketek rupanya. Bapa lakian pajak ketek, nyamunya pajak ketek akalnya kurang. Ndak mengadatinya dah sembayang itu puasa tu kasuro tu manga, ndak mengadatinya dah pajak ketek. Jadi bangi-bangi anak ketek biasanya pergi buati. Kok awak bangi beko ibu hatinya pulang tapi emaknya mana do tagang wak. Jadi baca caranya padia sajalah. Biarlah laki itu masuk neraka, awak masuk surga. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Senang ibu-ibu laki awak masuk neraka Kok indah semayang diajarlah laki itu. Dia aja, baca remaja lagi itu. Pa, lembut. Pa, ya ma, salatlah pa. Mama malu sama tetangga kalau papa nak salat. Nah, kan begitu. Agi kopi gak gadang galis ketek. Biarnya berpikir kok tak ada paja tu bisa pikir tu. Ibetulnya kecil bini dia kuah. Cali besok lunyo semayang. Mati dapat nama dah setek tu. Jangan putus asa sabar awak. Mengecek balik. Pa, nada tinggi seketik leh. Jangan tekan petang. Naik sini naik leh. Pa, apa kau ma? Pagi-pagi lah karih mengecek. Iyo pa, salatlah pa. Mama malu tu sama tetangga kalau papa nak salat. Enak tak? Enak begitu. Lah tinggal balik. Besok cari alun jemu sembahyang laki tu. Karih seketik nada. Pa, maaf kau bentak-bentak kau ma. Iyo papa. Dari lunak, lembut, membentak. Ngomong sama papa suruh salat. Ndak juga semayang dah. Okey lah pak. Kalau memang papa ndak semayang, ndak apa-apa. Okey, ndak apa-apa. La baksabi, ndak apa-apa. Tapi ingat pak, mulai beko malam, awak pindah kamar. Nah. Oi. Dia ancaman seketik. Dia ancaman. Kalau lah dia ancaman, berfikirnya tu. Iyo je tu nak. Kalau sempat bekonya muka awak ke belakang ke mangah tu. Ada bisa doh. Biarlah bau kau kasih semayang karena biarlah. Biarlah. Walaupun semayang pertama karena takut pisah jawab tadi. Tak jadi masalah. Lama kelamaan dia akan menikmati ibadahnya. Makanya ibu dan bapa balapang dado ayang tibo di awak. Kata Allah dalam hadis kudusi, man lam yasbir ala balai. Siapa saja yang tak sabar dengan ayang tibo, ayang terjadi, ayang datang, apakah bencana, apakah musibah, apakah ujian, apakah gosipan, apakah hinaan, semuanya. Dalam hadis ibu-ibu, apa saja yang menimpa manusia, walaupun kaki ditusuk duri, atau terseleo sengenek, atau kane batu seketik, atau ditantak oto, atau kena longsor, atau dicucuk orang, atau tersangkut durikan dalam muncung, kemudian awak mati, atau ndak mati, mati atau ndak mati. Andai kata kane seketik, berarti itu adalah penghapus dosa. Bangga ibu-ibu kalau dapat musibah. Nabi Ayub, bara musibah. Habis daging-dagingnya dimakan ulat, cuma hati jo jantung nanti gabu. Dia rela, tak pernah meminta, ya Allah sembuhkan penyakit, ya Allah sembuhkan penyakit. Beliau berterima kasih, Allah, engkau telah memberikan kesabaran kepadaku dengan penyakit yang kutimpakan kepada ya Allah.
Yang nyo minta kesabaran, kesabaran, kesabaran. Kenapa? Ayub tahu penyakit yang datang berarti penghapus dosa. Jadi awak nak percaya keluh kesah. Pengukur dosa itu. Kalau banyak musibah terjadi, berarti dosa awak banyak tu. Kalau banyak masalah yang datang, berarti dosa awak banyak. Makanya Allah berikan bencana, Allah berikan ujian, Allah timpakan bermacam. Semua itu untuk mengurangi dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada kenikmatan dengan salat, wala fitta'atillah, dan tidak ada rasa senang dalam ketaatan kepada Allah, wala fitta'atir rasulihi, dan tidak ada ketenangan dalam mentaati Rasul, dan yang terakhir wala fitta'ati zaujiha, berarti tidak ada ketaatan kepada suami. Nah, jadi golongan inilah mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Kemudian mudah-mudahan, karena Allah jam sampai ibu-ibu, biasanya kan 1 jam, 1 jam setengah nak. Kau Allah lewat kuah. Jadi insyaAllah kau andai kata besok-besok kita ditelepon ulang sama Ibu Ani. Kalau nak dempet jadual ambo, insyaAllah ambo akan datang kembali. Tapi kalau dempet, tentunya ambo mohon maaf. Karena jadwal banyak keluar daerah, kadang-kadang jauh-jauh, kadang dulu Allah didulukan oleh orang lain menelpon, sehingga tak terisi. Andai-andai nanti ke depan ditelepon ulang lepas pas jadwal sedang kosong, kita akan datang lagi kemari. Karena kedatangan kami dengan Tengku Daniel kemari tidak adalah untuk menyambung tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan yang mau sampaikan dari beberapa hal tadi kita ambil yang ancaknya. Yang ambil yang ancaknya. Jadikan kita perempuan atau istri yang bukan penghuni neraka, tapi jadikan kita seorang istri bisa untuk masuk dalam surga. Bahajalannya bu ya, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah kita untuk mencari surga. Baca bersungguh-sungguhnya, wabtagu ilaihil wasilah. Kita cari jalan yang bisa mendekatkan diri awak ke Allah. Apa jalannya tu bu ya? Pertama, ibadah badaniyah, salat. Yang kedua, ibadah qalbiyah, banyak zikir. Yang ketiga, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Bahas salatnya, jangan tinggal sembahyang. Tak talok sembahyang tagak, boleh sembahyang duduk. Tak talok duduk, boleh sembahyang sambil lalu. Tak talok sambil lalu, boleh sembahyang jo isyarah. Tak talok jo isyarah, boleh sembahyang jo hati. Tak talok jo hati, mati. Boleh jelas tu? Cek. Yang kedua, ibadah qalbiyah. Baik ibadah qalbiyah. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadhkurullah, berzikirlah. Zikir usai salat awak. Tasbih. Subhanallah, subhanallah. Berapa banyak? Salasan wa salasina, 33. Yang kedua, wahamidallah, tahmid, salasan wa salasina, 33. Yang ketiga, wa kabbarallah, bertakbir, salasan wa salasina. Apa keuntungan awak? Ufirat kata yahu, walau kanat mislat dabaril bahri. Allah ampunkan dosa-dosa awak, walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Cik. Yang kedua bagaimana? Qiyamau wa qu'udau. Baik ketika kau tagak, baik ketika kau duduk. Apalagi ibu-ibu ketika sedang senam. Senam mana namanya itu ibu-ibu? Aerobik. Sedang-sedang tak-tak Allah, 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 Allah. Allah, Allah dalam hati. Di mata gak, di ma duduk. Allah, Allah di dalam hati. Jadi baca kaya Allah, Allah, Allah. Kecil orang, alah kenapa jatuh begitu? Allah, Allah dalam hati. Siapa tahu beko ibu sedang senam aerobik tu, sedang sesangok mati. Begitu. Mati. Sedang senam mati. Ibu masuk sarugo. Alhamdulillah. Aku masuk sarugo bu ya, sedang berzikir. Karena mati kok mudah. Yang mumbang areh, yang kelapo jatuh. Betul tak? Muda mati, tua mati. Betul tak? Bisa saja ibu-ibu dahulu mati. Atau kami laki-laki kemudian. Bisa kan? Bisa. Atau kami laki-laki kemudian. Awak ibu-ibu dahulu. Bisa tu? Tidak ada.
Jadi mati jo kami ko. Leda ba ibu-ibu merendo tagang. Mati ko gampang. Betul enggak? Payah macam. Ada tisu. Singkat cerita, jadi tidak boleh kita meninggalkan salat karena kematian akan datang kapan saja. Iza jaa ajaluhum yastakhirun sa'ata wa yastaqdimun. Apabila ajal datang tidak bisa dimajukan atau diundurkan sedikit pun. Ni nak ada mati ku aneh do. Jadi kecil mati ku aneh ndak buya. Ba ku aneh apa tu tadi malam mau tota, tahu paginya mati. Yo tu motanya tadi malam, paginya mati. Yang aneh malamnya mati, paginya mau tota. Ayo aneh tu. Jadi mudah-mudahan ada persiapan kematian karena 3 ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk iza mata ibnu Adam, apabila mati seorang anak Adam, putuslah segala amalnya. Ibadah badaniyah, ibadah kalbiyah, ibadah maliyah. Itulah teman yang menyertai kita sebagai the best friend, teman yang terbaik. Berimanlah dengan iman yang sebenar-benar iman, tapi bukan iman lipstick. Itu iman lipstick, not decoration only. Itu artinya tuh. Nggak semua pun nggak tentu tuh dah. Bukan iman lipstick pemanis bibir, tapi jadikan iman yang selalu menjadi warna dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah kapan-kapan kita sambung kembali dalam pembicaraan selanjutnya, karena banyak yang belum kita sampaikan. Ke depan nanti akan kita bahas kalau ada pertemuan-pertemuan lanjutan lagi, bagaimana cara membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Biasanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah selalu akan dihadapkan dengan bermacam bentuk persoalan-persoalan. Maka tanda-tanda rumah tangga yang sakinah selalu diuji dengan masalah-masalah. Karena itu ibu dan bapak, hari-hari pertemuan seseorang lalu menjanjikan keindahan-keindahan. Sehari tak ketemu rasa seminggu. Seminggu tak ketemu rasa sebulan. Sebulan tak ketemu barangkali pingsan. Namun dalam hal itulah, dalam rumah tangga itu akan ada kerikil-kerikil, akan ada duri-duri, akan ada hal-hal yang membuat rumah tangga atau kapa itu jarang sampai ke pulau. Maka kalau kita tidak hati-hati, maka tentunya akan terpedaya, akan terpersona dengan apa yang telah terjadi. Asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Berbanggalah kita hari ini yang masih Allah berikan kesehatan, masih dapat hadir dalam pengajian-pengajian mingguan atau bulanan kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang mau sampaikan tadi menjadi mau'izah dan pelajaran untuk malam di Pekalang, untuk siang di Patungke, sehingga hidup dalam beramal, mati dalam beriman kepada Allah, dan insyaAllah kita masuk surga saranyo. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.